Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita ketemu di mata kuliah pengantar videografi ya teman-teman ya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi yang akan kita bahas di sini masih konsep-konsep dasarnya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari videografi ya teman-teman ya. Jadi videografi ini adalah sebuah teknik atau metodologi pengambilan gambar yang menggabungkan scene gitu ya. Scene itu adalah adegan-adegan gitu ya teman-teman ya. Kemudian mengatur komposisi sehingga membentuk cerita yang mudah untuk dinikmati oleh pemirsa gitu ya teman-teman ya. Jadi videografi itu adalah sebuah teknik atau metodologi pengambilan gambar gitu ya. Jadi kalau semisal masih gambar aja gitu ya, masih mentah, itu masih belum bisa disebut dengan istilah videografi. Jadi kalau sudah membentuk, menggabungkan sebuah scene, kemudian ada komposisinya, membentuk sebuah cerita dan bisa dinikmati oleh pemirsa, berarti itu istilahnya adalah videografi. Oke, di sini ada jenisnya banyak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada cerita. Nah, jadi video cerita ini adalah video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Di semisal cerita mitos, cerita legenda gitu ya, atau mungkin cerita-cerita dongeng seperti itu yang diceritakan dalam bentuk video itu juga bisa. Atau mungkin cerita pengalaman seseorang di masa lalunya itu juga bisa. Dan itu bisa berujung pada film ya biasanya ya. Terus kemudian ada dokumenter. Nah, dokumenter ini adalah video yang bertujuan untuk merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Nah, ini ya teman-teman ya. Biasanya dokumenter ini kita report gitu ya, field report gitu ya. Kita cari datanya di lapangan, kita interview seseorang seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin menggabungkan banyak video-video yang kita ambil dari beberapa sumber. Nah, kemudian kita voice over, itu juga bisa disebut dengan dokumenter juga. Terus kemudian ada berita. Nah, berita ini adalah video yang bertujuan untuk memaparkan sebuah berita gitu ya. Jadi sama, kita ke lapangan, kita cari sumber beritanya gitu ya. Kita wawancarai. Tapi di sini tujuan berita ini adalah lebih ke arah memberikan informasi yang aktual gitu ya kepada para penontonnya. Kemudian pembelajaran. Nah, di sini ada video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Contohnya seperti video yang saya buat sekarang nih teman-teman ya. Jadi video pembelajaran atau mungkin bisa disebut dengan video tutorial juga. Terus kemudian ada presentasi. Nah, ini video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Nah, sebenarnya nggak cuma ini aja ya teman-teman ya. Jadi ada juga video yang berupa iklan layanan masyarakat gitu ya. Itu juga salah satu jenis dari video. Film, short film gitu ya teman-teman ya. Film panjang dan yang lain-lain. Tuh, jadi sebenarnya banyak sekali jenisnya. Nah ini ya, untuk masih awal kita belajar basicnya terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah di videografi itu yang pertama ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Nah ini tipe ya teman-teman ya. Nah jadi praproduksi, apa sih yang harus kita siapkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Jadi di tahap praproduksi itu adalah yang paling awal itu kita harus menyiapkan idenya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita mau bikin video apa sih? Nah, itu jenis videonya apa, kemudian temanya apa. Nah, tema itu bisa kita buat, misal tema sekarang lagi musim apa, misal musim COVID, pandemi gitu ya teman-teman ya. Oke, temanya tentang kesehatan. Misal kita mau bikin iklan layanan masyarakat untuk menggunakan masker, misal seperti itu ya. Jadi temanya kesehatan. Kemudian kita bikin sinopsisnya. Sinopsisnya adalah cerita, istilahnya itu adalah kesimpulan dari seluruh cerita gitu ya teman-teman ya.
kita bikinkan. Jadi cerita singkatnya seperti apa sih yang akan kita buat videonya nanti. Nah, seperti itu. Baru nanti ada naskah atau skrip. Nah, ini ya udah mulai detail. Jadi di naskah atau di skrip ini nanti akan ada yang namanya percakapan-percakapan dari tiap tokoh-tokohnya, itu semuanya dirangkum, dituliskan di dalam naskah atau skrip ini ya teman-teman ya. Kemudian proses pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian kapan waktunya gitu ya, malam, day, atau night gitu ya, itu semuanya didetailkan di dalam naskah atau skrip. Kemudian kita membuat juga yang namanya storyboard gitu ya. Storyboard ini nanti kita seperti membuat ada gambarnya gitu ya teman-teman ya. Kita bikin gambar, kemudian jadi reka scene-nya gitu ya, reka adegannya, tapi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar gitu. Itu nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Terus kemudian tools apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ada perekaman gambarnya, kita pakai kamera apa. Kemudian ada perekaman suara gini ya, kita pakai mic model apa ya. Terus kemudian nanti untuk software editing, nah ini harus kita juga siapkan, kita mau pakai software editing apa, itu juga perlu kita siapkan. Disiapkan aja dulu ya teman-teman ya. Terus kemudian source-nya, di sini ada sumber daya manusia dan lokasinya. Nah ini ya, jadi kita tentukan dulu krunya. Siapa yang jadi sutradaranya, siapa yang jadi DOP-nya, director of photography-nya, kameramennya gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagian casting tokoh-tokohnya siapa aja gitu ya. Pemerannya siapa aja, terus kemudian menentukan tempat. Nah, tempatnya di mana gitu ya. Dan izin lokasi jangan lupa ya teman-teman ya, karena ada beberapa lokasi yang kita harus butuh izin terlebih dahulu, jadi nggak bisa langsung kita gunakan sebagai lokasi syutingnya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini juga mencakup persiapan dan aktivitas yang harus dilakukan di awal sebelum pelaksanaan syuting atau pengambilan gambar dimulai. Jadi ini pra itu adalah sebelum kita pergi ke lapangan gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih contohnya ya, jadi idenya apa gitu ya, dari tema misal pendidikan, kemudian idenya judulnya misal guru kreatif gitu ya, kemudian bikin sinopsisnya atau cerita narasi lengkap gitu. Nah, jadi Julio Eko Sarwono, pengajar matematika, menggunakan benda-benda dan peralatan sekitar untuk menjelaskan teori dan perhitungan matematika. Jadi singkat sinopsisnya, jadi secara singkat dijelaskan ceritanya secara singkat gitu ya teman-teman ya. Kemudian menyusun naskah atau skrip yang didetailkan beserta percakapan-percakapannya gitu ya. Kemudian dan membuat storyboard. Nah ini contoh dari naskah ya teman-teman ya. Jadi scene ini biasanya untuk formatnya ada banyak sekali ya teman-teman ya, bisa ambil dari internet dan saya nanti ada punya juga, saya bisa share nanti. Nah di sini ada scene 1, scene 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi tiap scene nanti dijelaskan, jadi deskripsinya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan syutingnya malam atau siang, di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu ya, internal atau di eksternal ruangan, interior atau eksterior gitu ya. Terus kemudian ada close up. Nah ini proses pengambilan gambarnya, ada close up, kemudian ada transisinya, cut to cut gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga kamera movement angle-nya dan lain-lain gitu ya. Kemudian audio. Nah ini ya, audio ini ya biasanya menggunakan back sound, kemudian ada percakapan seseorangnya. Nah itu dijelaskan di sebelah sini di audionya. Kemudian ini adalah durasi waktunya. Jadi ya teman-teman ya. Nah fungsinya apa sih dengan begini, itu kita ketika akan pergi ke lapangan untuk mengambil gambar, kita udah ada patokannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ketika datang ke lapangan, datang ke tempat lokasi, kita udah nggak bingung lagi harus apa. Nah inilah fungsinya kita susun naskah atau skrip di awal. Nah, terus kemudian untuk praproduksi, nah ini ya untuk kamera sendiri ada kamera camcorder, ada handphone, ada webcam, screen recorder atau screen recorder ini biasanya untuk
merekam gambar dan suara. Ini ada kamera profesional, ada handycam dan lain-lain, ada banyak ya, DSLR seperti itu. Kemudian ada tripod, dimana ini untuk menyanggah kameranya supaya nggak goyang, atau mungkin kalau kalian punya duit lebih gitu ya, bisa menggunakan gimbal gitu ya mungkin ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali yang dijual di pasaran juga, dan banyak juga yang pakai gitu ya teman-teman ya, fungsinya supaya stabil. Kemudian lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya. Lah ini istilahnya adalah lightingnya, pencahayaannya. Dan kemudian mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar. Nah ini ya teman-teman ya, salah satu contoh kamera-kamera yang bisa kita gunakan untuk merekam gambarnya atau merekam videonya. Jadi kalau misal memang kalian masih mahasiswa gitu ya, dengan menggunakan fasilitas saja nggak masalah ya teman-teman ya. Kalian mau menggunakan smartphone pun nggak masalah. Tuh. Nah ini ya, kemudian di tahap selanjutnya ada produksi. Ini kita udah mulai jalan perekaman gitu ya. Dan ini adalah macam-macam pengambilan gambarnya gitu ya. Ada long shoot, jadi pengambilan secara keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Nah, gambar diambil dari jarak jauh dan seluruh objek terkena hingga latar belakang objeknya juga kena gitu ya teman-teman ya. Nah, objek ini tidak harus manusia ya teman-teman ya. Misal kalian ngambil gambar mobil gitu ya, atau mungkin rumah, atau mungkin sesuatu lah, objek fokusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada full shot. Nah, full shot di sini pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Nah, ini ya teman-teman ya. Cuma kalau full shot ini lebih sempit lagi. Kalau ini kan masih headroomnya masih banyak ya teman-teman ya. Untuk long shot ini headroomnya masih banyak. Jadi objeknya itu masih terlihat kecil. Sedangkan kalau full shot ini lebih dekat lagi gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat headroomnya lebih kecil daripada long shot. Headroom ini kalau misal objeknya adalah manusia, itu jarak antara bagian atas dengan frame kita gitu ya, batas frame kita yang paling atas. Kemudian ada medium long shot gitu ya. Ini adalah gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. Nah, jadi bila objeknya satu orang maka nampak dari kepala hingga lutut. Nah, seperti itu ya. Nah ini kemudian selanjutnya ini ya, ada mid shot. Jadi di sini menunjukkan mulai bagian kepala sampai pinggul. Jadi ukuran middle shot ini berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi. Ini ya, lebih fokus ke objek ya teman-teman ya. Kemudian ada medium close up. Nah ini lebih dekat lagi, jadi menunjukkan mulai bagian kepala sampai bahu. Dan ini merupakan standar pengambilan gambar dalam interview waktu melakukan wawancara gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada close up. Nah di close up ini gambar diambil dari jarak yang dekat dalam merekam suatu gambar subjek yang tengah melakukan aksi. Nah jadi maka close up ini berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya aja gitu ya. Atau mungkin sepasang kaki yang bersepatu baru. Nah ini ya, jadi lebih dekat, close up itu lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat sebuah adegan yang dekat, ini akan membuat misal wajah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa melihat ekspresi wajahnya seseorangnya gitu ya. Misal kita mengambil adegan mengancing baju gitu ya, jadi itu akan semakin terlihat lebih dramatik gitu ya. Gitu. Kemudian detailnya juga lebih terlihat gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, terus kemudian ada gerakan kamera ya, kamera movement ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali macam dari movement kamera itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada panning gitu ya. Bukan panning pusing ya teman-teman ya. Panning itu adalah gerakan dari kiri ke kanan, jadi bertumpu pada satu titik, kemudian nah seperti ini, dari kiri ke kanan seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah gerakan panning gitu.
Kemudian ada gerakan tilting. Nah, tilting ini adalah gerakan dari bawah ke atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian selanjutnya ada, nah ini track in dan track out. Biasanya kalau bahasa lainnya adalah dolly gitu ya teman-teman ya. Gerakan mendekat dan menjauhi objek gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya untuk movement kamera movement itu ya teman-teman ya. Ada track, ada pedestrian dan lain-lain. Itu nanti saya akan jelaskan. Ini hanya basicnya aja. Terus kemudian ada lighting ya, pencahayaan. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Ada 3 unsur pencahayaan yang penting gitu ya. Yang pertama adalah key light. Kemudian ada fill light ya. Dan kemudian ada backlight gitu ya teman-teman ya. Jadi key light ini adalah cahaya utama. Biasanya dia pencahayanya cenderung keras gitu ya. Pencahayaan sangat menampar gitu ya teman-teman ya, cahaya utamanya. Kemudian ada fill light, ini biasanya lokasi fill light ini biasanya kalau misal key lightnya kita atur di sebelah kiri ya teman-teman ya. Maka fill lightnya biasanya kita atur di sebelah sini. Biar apa? Jadi misal ini adalah wajah. Jadi yang sebelah kiri itu sangat terang, maka otomatis yang di sebelah kanan akan tertinggal shadow-nya gitu ya teman-teman ya, tampak kurang terang. Nah, inilah fungsinya fill light di sana supaya tidak terlalu kontras gitu ya pencahayaannya gitu ya. Nah, ini ya contohnya teman-teman ya. Kalau kita lihat mbak-mbak yang ini mungkin kalian kelihatan ya teman-teman ya. Yang pipi sebelah kanan ini terlihat terang sekali gitu ya. Nah, ini adalah key light-nya. Sedangkan yang di bagian kiri sebelah sini ini adalah shadow ya, tampak sekali cahayanya kurang. Nah, inilah diisi oleh fill light-nya gitu ya. Kalau nggak pakai fill light maka terlihat sangat kontras ya. Jadi yang di sini sangat terang, yang di sini sangat gelap. Nah, itulah fungsi fill light untuk supaya nggak kontras-kontras banget gitu cahayanya. Terus kemudian bisa ditambahkan backlight di belakangnya gitu ya. Kalau misal kalian mau set di studio gitu ya, nah itu backlight bisa. Atau mungkin kalian ingin mengambil gambar siluet gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dimanfaatkan adalah menggunakan backlight. Terus kemudian untuk suaranya sendiri, nah ini ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi ada mikrofon yang clip on gitu ya. Jadi bisa pasang di kerah baju gitu ya. Ini salah satunya contohnya adalah lavalier ini ya. Kemudian ada mic shotgun yang bisa kita pasang di kamera, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ada boom pole atau fish pole. Ini biasanya kalau kita tahu ketika proses syuting gitu ya teman-teman ya. Jadi ada tongkat panjangnya seperti ini, di mana ini ada mic-nya. Dan objeknya biasanya ada di bawah sini gitu. Kemudian ada handheld, ini kayak mikrofon atau pager dan lain-lain. Nah, oke, kita udah ngambil gambarnya gitu ya. Selanjutnya adalah pasca produksi, yaitu kita mulai proses, gampangnya adalah proses editing gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada capturing atau importing gitu ya. Kita masuk filenya ke aplikasi editingnya, kita lakukan editing, dan yang terakhir kita lakukan rendering untuk hasil akhir videonya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk proses editing. Misal contohnya seperti yang saya pakai sekarang adalah Adobe Premiere Pro gitu ya. Kalau di smartphone biasanya juga pakai KineMaster gitu ya. Atau mungkin yang gratis juga banyak ya teman-teman ya. Contohnya kayak DaVinci Resolve itu gratis ya. Kemudian ada Filmora, itu kalau nggak salah gratis, koreksi kalau saya salah. Kemudian ada HitFilm kalau nggak salah ya, itu juga gratis. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi gratis untuk editing video. Kemudian untuk di smartphone-nya juga banyak sekali ya teman-teman ya. Editing, apalagi zaman sekarang banyak sekali platform-platform media sosial gitu ya, yang juga menyelipkan editing video di dalamnya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan juga gitu.
Nah ini ya, jadi importing video ini saya mencontohkan pakai, kalau kalian masih ingat ya, ini generasi 90-an pasti tahu, ini adalah Windows Movie Maker. Nah sekarang udah nggak ada ya ini ya teman-teman ya. Nah ini proses importing, jadi kita memasukkan source kita gitu ya, bisa berupa video atau istilahnya footage ya teman-teman ya. Footage kita berupa gambar, video atau mungkin yang lain. Nah ini kemudian proses editing videonya ya teman-teman ya, nge-trim, kita split gitu ya. Nah kemudian kita pilih transisinya gitu ya untuk menghubungkan dua footage yang berbeda. Nah biasanya banyak sekali ya model transisi zaman sekarang, ada yang udah aneh-aneh gitu ya. Walaupun sederhananya adalah biasanya menggunakan cut gitu ya, cut off, cut to cut gitu ya, atau menggunakan fade in fade out gitu ya biasanya standarnya ya. Tapi zaman sekarang udah banyak sekali model-model transisi yang bisa kita gunakan. Nah ini ya, kemudian menambahkan teks. Nah seperti ini, bisa subtitle mungkin ya untuk captionnya sendiri bisa. Nah ini ya, ada title dan ada credit. Dan nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya untuk proses editingnya. Nah kemudian kita tambahkan suara, semisal kita menggunakan voice over gitu ya, kita bisa memasukkan import suara-suara kita, atau mungkin sound effects gitu ya, dan musik, background musik BGM gitu ya. Ini bisa kita tambahkan semuanya di sini. Nah kemudian kita ekspor dan kemudian kita render gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.